Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Eh, kita menindaklanjuti dari metode peramalan yang kemarin. Metode kemarin adalah moving average, jadi rata-rata bergerak. Tetapi itu belum ada pembobotan. Nah, sekarang ada metode selain moving average ini, ada moving average yang ada pembobotan atau disebut dengan weighted moving average. Contoh misalnya kita soal seperti sama ya, tahu dalam satu tahun Januari 2028 permintaan 280, Februari 270 sampai satu tahun deh. Pertanyaannya bulan Januari tahun 2020 misalnya 2020 itu berapa? Nah, caranya adalah kita tetapkan dulu tadi adalah misalnya weighted moving average 4 periode atau 4 bulan. Maka kita rumuskan dulu, ini tulis dulu sini, kemudian indeksnya saya tulis dulu. Nah, baru kita mulai melakukan meramal dari berdasarkan 4 bulan ini ya. Berdasarkan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini untuk meramal yang bulan Mei dulu. Nah, bulan Mei. Nah, caranya dengan mengalihkan dulu 250 dikali 4, 330 kali 3, 270 kali 2, 280 kali 1. Itu di jumlah semuanya dibagi 10. Kenapa 10? Karena ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu 10. Rata-ratanya berapa? Di sini taruhnya. Jadi rumusnya seperti ini. Weighted moving average 4 periode adalah 4 dikali A1. A1 adalah data yang terdekat pertama. Dari yang tadi diramalkan, ini yang data yang ingin diramalkan di sini. Yang terdekat berarti yang ini. 250. Terdekat berikutnya yang kedua ini. Ketiga ini, keempat ini. Ya. Jadi A1 4 kali A1 tambah 3 kali A2 tambah 2 kali A3 tambah 1 kali A4 dibagi 10. Oke. Setelah kita dapat, misalkan kita dapat rumusnya. Jadi ini juga sama, kalau misalnya dapat ini berarti turun dari sini. Tapi dikali 1 juga. Jangan kali 2. Ini turun 1 2 3 4-nya turun ke bawah. Oke, sorry. Nah, terus setelah hasilnya ini dikasih akhirnya dapat kita ramalkan misalnya 300. Dapat ramalkannya 300. Nah, kita errornya dulu berapa? Nah, errornya berarti dari 340 dikurangi 281 berapa? 59. 330 kurangi 34 26. Terus sampai ada yang minus juga. Karena 300 dikurangi 332 kan minus 32. Nah, kemudian kita hitung RSFE-nya adalah errornya. Jadi caranya mengkumulasikan 59, ini kan 59 ke 0 taruh sini, 59 tambah 0 kan 59 tambah 26 82 tambah 33 terus 118 kurangi 32 86 tambah 5 terus ya sampai ke hasilnya. Absolut berarti ini yang tadinya negatif, ada yang negatif jadi positif, taruh di sini lagi. Kemudian kumulatif absolut artinya dari kumulatifnya dari kumulasi dari absolut ini. 59 tambah 26, 85 tambah 33, 180 tambah 150 tambah 5, terusnya. Nah, baru kita buat MAD. MAD ini dari hasil periode ini adalah 59. MAD-nya 59 dibagi 1. Ya. Berarti 85 dibagi 2. 42. Nah, ini 118 dibagi 3. Jadi berapa? 150 bagi 4. Ini bagi periode ini. Terus akhirnya ini. Hasilnya apa? Dari 5 baru kita hitung signal tracking signalnya. Nah, dari 59 ini di 59 dibagi 59 1.
RSF yang ini 85 dibagi 42,5, 33 itu ini 118 dibagi 39,3 itu dapat berapa? Ya, terus 86 dibagi 37 dapat. Nah, dari hasil ini kita bandingkan, kita bikin gambar grafik, kan batasnya 4 karena periodenya 4 ya. Ada yang melewati, kita petakan ini, petakan. Apakah ada yang melewati dari 4 nggak? Masih di bawah. Berarti ini masuk. Berarti ini dengan metode ini cocok kita gunakan untuk peramalan berikutnya. Nah, setelah itu bagaimana setelah kita tahu dapat pelamaran misalnya permintaannya sekian 290 itu baru kita ramalkan secara piramida beberapa produk-produk lain, misalnya produknya misalnya kendaraan itu misalnya motor ada 2 ban, berarti dari total 280 kendaraan motor itu dikali 2 karena bannya ada 2. Dari kendaraan 2 misalnya salah satu kena fokus kepada misalnya kendaraan ban, belum lagi ada yang lain. Nah, dari ban misalnya kita lanjut lagi, misalnya ban 2 kali berarti 280 kali 2 berarti perkiraan untuk membutuhkan ban itu kali 2 dari total kendaraan. Begitu pula dari kendaraan itu, dari ban itu ada berapa banyak. Misalnya ban itu ada strukturnya, ada peleknya, ada apanya. Nah, ini dihitung lagi per produk-produknya. Ini kira-kira itu bagaimana cara dari peramalan tadi kita jabarkan kepada kebutuhan produk yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu kendaraan. Untuk itu perlu kita melakukan suatu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Antara permintaan menghasilkan manajemen permintaan dari departemen pemasaran harus bekerja sama dengan PPIC. PPIC ini dalam rangka apa? Melakukan menawarkan suatu produk. Kita mampunya begini. Misalnya kapasitas kita harus begini, berarti kita tawarkan harus begini. Jadi jangan sampai ini permintaannya banyak, ini kita tidak mampu. Nah, ini yang kita, kalaupun tidak mampu, batas kita harus batasnya cuma setengahnya dari permintaan. Ini strateginya apa yang dilakukan dalam rangka untuk menahan jangan terlalu banyak. Atau sebaliknya, permintaan manajemen manufaktur akan melakukan peningkatan kapasitas produksi. Nah, ini sasarannya adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi sasarannya adalah memenuhi kebutuhan permintaan melalui penggunaan sumber daya yang secara efektif dan efisien. Oke, sekarang tugas keempat PPIC adalah tugas perseorangan. Cari jurnal yang menggunakan metode peramalan penelitiannya, kirim ke kuliah online 6untag@gmail.com sebelum hari Selasa jam 6 pagi. Jangan lupa tulis subjek tugas 4 PPIC, tulis namanya sama NIM-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.